Halo guys, jadi di sini kami mau pergi ke titik-titik banjir yang ada di Padang dan kami akan sedikit mewawancara masyarakat di sana dan melihatkan gimana keadaan di sana. Stay tune guys. Daerah pertama yaitu Batu Busua. Kalian bisa lihat di atas gimana penampakan di sana, rumah-rumah hancur, kayu-kayu yang banyak. Kalian bisa lihat sendiri separah itu. Selanjutnya ini masih di Batu Busua. Ini batu-batu yang sangat berserakan, kayu-kayu gelondongan yang sangat banyak. Kita bisa lihat separah itu air membawa material-material ini ke kawasan ini. Biasanya orang Padang menyebut ini dengan galodo atau banjir bandang. Daerah selanjutnya kami pergi ke jalan irigasi Unan. Di sini juga banyak rumah-rumah yang terkena dampak. Bisa kita lihat sendiri jalan yang sangat rusak, dipenuhi dengan lumpur, dan ini para pekerja semangat. Selanjutnya ini masih di daerah jalan irigasi. Seperti ini penampakan jalannya. Bisa dilihat tanah yang masih bertumpukan di jalan. Dan ini juga ada alat berat untuk mengangkat lumpurnya dan kayu-kayu yang berserakan di sekitar. Selanjutnya ini di belakang PDAM. Ini sungai yang kotor ya guys. Terus ini airnya itu naik membawa lumpur-lumpur sampai masuk ke rumah warga, dan itu juga ada jembatan yang putus. Selanjutnya di daerah ini, cuman aku lupa namanya. Di sini masih parah banget karena lumpur-lumpurnya itu masih banyak dan lumpurnya itu jadi kering, makin susah dibersihin. Selanjutnya di daerah Siteba, ini ada jembatan lama Siteba. Ini putus total, gak bisa dipakai sama sekali. Dan juga di daerah ini juga masih banyak pohon-pohon, kayu-kayu yang tergeletak. Nah, ini penampakan dari atas jembatan Siteba lama tadi yang putus, nggak bisa diakses sama sekali. Jadi warga harus muter dulu untuk pergi ke seberang. Selanjutnya ini perjalanan ke rumah-rumah warga yang terdampak dan kita mulai wawancaranya. Yang pertama yaitu ada Kak Yesi yang tinggal di daerah Pasar Baru Unan, yang pekerjaannya yaitu berjualan di rumah, dan dia tidak bisa berjualan karena rumahnya terdampak banjir. Bisa kita lihat tinggi lumpurnya lumayan tinggi dan barang elektroniknya juga banyak rusak dan dia tidak bisa berjualan. Selanjutnya itu ada Ibu Epi Yunita. Beliau tinggal di Pasar Baru Unan juga, dan beliau hanya bekerja sebagai ibu rumah tangga. Beliau sangat banyak mengalami kerugian. Beliau belum bisa untuk membersihkan rumahnya karena air di sana belum hidup, dan beliau banyak mengalami kerugian. Ini kondisi rumah beliau yang belum bisa dibersihkan. Di dalam juga masih banyak sekali lumpur. Yang ketiga yaitu ada Bapak Supirman. Beliau beralamatkan di Siteba, tetapi ini beliau lagi di rumah adiknya yang beralamatkan di jalan irigasi Unan. Kita bisa lihat kerusakan yang terjadi di sini sangat parah dan lumpurnya juga masih banyak di dalam. Banyak sekali barang-barang yang rusak, dan ini juga ada rumah beliau yang roboh karena hantaman lumpur dan banjir yang ada. Selanjutnya ada Bu Piat yang tinggal di air dingin Lubuk Binturun. Ia hanya bekerja sebagai IRT dan juga banyak mengalami kerugian. Di sini kita juga bersama Bapak Aziz yang tinggal di Maransi. Ini juga sangat banyak mengalami kerugian. Bisa kita lihat di atas itu garis setingginya banjir. Ini kondisi rumah beliau dari tampak depan, masih banyak lumpur di depan rumah beliau dan juga alat-alat barang-barang yang rusak.
Dan terakhir kita ada bersama Ibu Distamrin yang bekerja sebagai IRT yang rumahnya juga terdampak banjir. Dan ini kondisi tampak depan rumah beliau yang lumpurnya juga masih banyak dan belum sempat beliau bersihkan karena tidak ada orang di rumah beliau. Ini foto-foto aku bersama korban-korban yang terdampak banjir.